tugas dari CGP, yaitu mengenai pengambilan keputusan tentang kasus ataupun dilema yang pernah dihadapi oleh kepala sekolah. Jadi saya di sini mau mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Jadi pertanyaan yang pertama di sini saya mau menanyakan, pernah nggak sih Ibu sebagai pemimpin ini menghadapi kasus ataupun masalah-masalah yang membuat dilema selama ini? Dari pertanyaan yang Bu isi itu kan membahas tentang kepemimpinan ya. Sebagai kepala sekolah di sekolah ini, pernah nggak ya menemui kasus terus mengambil keputusan itu, pastinya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita langsung putuskan gitu. Contohnya dilema tadi itu ya. Nah, mungkin saya memberikan gambaran ya, selama saya memilih kepala sekolah di sini, dan berjalannya selama kurang lebih 1 tahun lebih, pasti yang mungkin kalau ditanya permasalahan itu hampir setiap hari pasti, baik di dalam manajemen, baik di dalam organisasi, ataupun baik di dalam ruang lingkup sekolah. Terutama kalau ruang lingkup sekolah ini pasti berkaitan dengan pendidik, guru, dan siswa. Mungkin saya ambil contoh dari permasalahan dari siswa ya. Permasalahan dari siswa di sini kan dulu lagi awalnya bergabung di sini itu seringkali keluhan kita setiap kita guru rapat rutin di awal bulan. Keluhan kita dari masing-masing guru ini permasalahannya adalah kehadiran siswa. Kehadiran siswa di sini kan sangat minim sekali, itu sampai dalam 1 hari itu bisa mencapai 10 lebih atau sampai dengan 20 yang bisa langsung. Jadi permasalahan itu setiap hari jadi keluhan kita, gimana sih menanggulangi itu semua gitu, biar anak-anak ini bisa masuk gitu kan. Nah, jadi kita satu persatu kita ambil keputusan dengan cara solusi yang begini begitu gitu kan. Mungkin ada yang kita jalani, tapi ternyata tidak ada benefitnya gitu ke sekolahan gitu. Nah, jadi akhirnya ending terakhirnya itu mungkin dengan cara apa ya, mesti biar anak-anak itu biar bisa masuk semua gitu. Akhirnya saya mengambil keputusan juga, tapi keputusan itu dengan cara musyawarah dulu dengan semua guru ya. Seperti contohnya kita kumpulkan semua guru, kita ambil solusinya terakhir ini bagaimana dengan cara kita memanggil orang tua. Nah, ternyata di situ alhamdulillah kan semua guru baik kedua kelas semuanya menyetujui dengan cara seperti itu. Akhirnya kita panggil beberapa kali, bukan dalam murid dan sendiri, tapi semua murid kita panggil, kita ajak musyawarah di sini rapat dengan siswa. Karena menurut saya tidak butuh siswa banyak. Kalau siswanya kita kerjasama, tapi saya butuh siswa itu sedikit tapi bisa diajak kerjasama. Makanya untuk kehadiran, karena itu salah satu kedisiplinan ya, kedisiplinan bagi anak-anak, bagi juga semua warga sekolah gitu. Nah, jadi di sini kita punya orang tua, kita musyawarah, rapat, dan di situ juga kita sampaikan apa sih tujuan dari kita sekolah ini. Tujuan sekolah ini bukan hanya untuk sekolah dan belajar aja, yang pastinya ke karakter siswa, juga untuk kehadiran itu sangat penting sekali. Kalau untuk masalah pembelajaran kelas, itu kan kita misalkan konsep yang keduanya, karena kan tinggal tergantung cara penyampaian gurunya bagaimana nantinya. Kalau untuk kehadiran itu sangat penting sekali, karena kehadiran itu adalah salah satu kesadaran dari siswa. Dan kalau kita sampai kehadiran itu sampai 3 kali kita musyawarah dengan wali murid, tidak ada perubahan, maka ke wali muridnya. Dan itu sebenarnya sempat jadi pemikiran saya. Kita kan sekolah ini kan sekolah kecil, siswa memang masih sedikit. Tapi dalam pikiran saya itu juga untuk siswa banyak ya. Maksudnya siswa ini bisa jadi sama. Apapun yang harus disiplin. Nah itu dengan cara saya berusaha dulu dengan wali murid. Pastinya kan risikonya besar kalau sekolah kecil, tapi membuat peraturan seperti itu sampai batas waktu, deadline-nya sampai berapa kali, kita kembalikan ke orang tua. Ya pasti kan mengurangi jumlah siswa ya Bu ya. Tapi
menurut saya sih buat apa siswa saya banyak gitu kan, kalau nggak bisa diajarnya sama. Nah jadi yang terpenting itu adalah siswa punya tujuan setelah masuk ke sini, tujuannya apa? Bisa bekerja atau berwirausaha gitu. Nah yang tidak hadir sekolah aja kan, yang hadir setiap hari ke sekolah belajar belum tentu mendapatkan ilmunya, apalagi yang tidak hadir. Nah tentunya permasalahan itu karena kita diajari sendiri, permasalahan itu masalah keadilan, masalah itu. Nah, jadinya ya pertimbangannya sungguh luar biasa buat saya, gimana caranya untuk mengendalikan semua. Nah ternyata alhamdulillah buat sekarang ini anak-anak pendidik saya bersama dan untuk karakter kita pelan-pelan proses untuk pembuatan itu semua. Mungkin itu gambaran yang untuk siswa ya Bu ya. Kalau untuk gambaran untuk yang lain pastinya banyak sekali, nggak cukup harus kita bicarakan dalam satu hari ya Bu ya, pastinya banyak. Makanya yang terpenting itu kepala sekolah itu mengambil suatu keputusan itu penuh dengan pertimbangan, dan yang terpenting itu adalah satu musyawarah dulu dengan tenaga pendidik dan guru yang ada di sini, perlibatan itu semuanya. Karena nggak bisa saya mengerjakan itu semua tanpa perlibatan itu. Permasalahan untuk di sini yaitu dengan murid-muridnya Bu ya, karena memang kalau anak-anaknya nggak masuk itu benar-benar kita buat dilema. Mungkin dari pembelajaran juga dia nggak mendapatkan pembelajaran gitu kan. Nah, apakah dengan pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu sudah efektif atau belumkah untuk siswa-siswanya itu? Untuk pengambilan keputusan itu menurut saya sih untuk sekarang, kalau proses yang kemarin dan yang sekarang saya lihat sudah jauh lebih baik ya, sudah mulai efektif dan mulai kondusif gitu. Dan sekarang kita kerjasama dengan orang tua dari siswa. Di sini Ibu ada langkah apa strategi yang mau Ibu terapkan yang lebih baru nggak, maksudnya dari yang pertama sampai yang sekarang gitu, ada nggak strategi baru yang mau diterapkan? Oh banyak sekali strategi yang saya terapkan di sini, yang mungkin dari awal kedisiplinan itu ya, pertama udah mulai saya jalankan. Terus yang kedua itu banyak sekali ingin saya tambahkan, yaitu adalah menanamkan mindset. Mindsetnya itu mindset ke guru-guru dan bagi ke siswa. Nah di sini program baru itu saya, yang tujuan saya itu nanti mungkin gimana caranya menanamkan mindset ke siswa tentang tujuan dari SMP itu apa gitu. Jadi lulus dari SMP itu bukan hanya sebatas bisa kuliah aja ataupun apa namanya pengangguran gitu ya. Nah gimana caranya menanamkan mindset ke siswa itu, mereka itu bahwa mereka itu bisa gitu, mereka itu bukan anak yang bodoh, mereka itu anak yang pintar. Nah menggali itu semua itu gimana caranya? Mungkin kita dari dulunya, cara dari dulunya dulu ya, memberikan motivasi ke siswa itu bahwasannya jurusan yang mereka ambil itu adalah jurusan yang sudah benar-benar bagus, yang benar yang sudah yang mereka ambil itu tidak salah gitu. Nanti itu memperdalami kompetensinya mereka gitu, digali lagi gitu pelajaran. Karena setiap anak itu punya potensinya Bu. Nah jadi menurut saya gimana caranya menanamkan mindset anak-anak itu, mereka punya tujuan setelah lulus. Setidaknya walaupun mereka nggak bekerja, mereka punya usaha gitu, UMKM ya. Karena sekarang ini Menteri Pendidikan kita sangat penting sekali tentang UMKM. Nah jadi gimana caranya anak-anak ini bisa membuka usaha sendiri setelah lulus dengan kompetensi yang mereka miliki gitu. Itu sih mungkin untuk program Luar biasa sih Bu, itu termasuk strategi yang luar biasa menurut saya, dan itu memang benar-benar yang harus diri-dirinya juga ikut andil dalam itu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, nah adakah tantangan dalam kasus yang tadi, menurut Ibu ada nggak yang tantangan yang menantang loh? Ya, kalau untuk tantangan itu pastinya saya sangat menantang sekali ya. Yang menantang itu kan contoh kalau permasalahan tadi itu masalah kehadiran siswa. Jadi kalau saya kembalikan ke orang tua, siswa kita sedikit, itu tantangan yang terbesarnya. Sedangkan kita ini kan sekolah itu berlama-lama untuk mendapatkan siswa banyak. Itu tantangan yang luar biasa. Nah, jadi itu jadi pertimbangan saya sendiri gitu kan ya. Jadi kalau sedangkan anak-anak ini kan untuk kemauan untuk sekolahnya itu sangat minim gitu kan.
Jadi kalau kita melihat dari absensi mereka, dan ke siswa, ke orang tua, pastinya kan mengurangi jumlah pendapatan kita juga, jumlah siswa kita semakin berkurang. Tapi saya kembali lagi sih Bu ya, menurut saya itu semua kan rezeki itu bisa diatur, atau rezeki itu kan menurut pada Allah. Walaupun mungkin siswa saya sedikit, rezeki apa dari mana aja pasti ada. Jadi menurut saya itu saya nggak punya siswa saya banyak, tapi kalau kehadirannya sangat minim gitu. Nah mungkin itu sih Bu yang membuat saya dilema untuk ya, jadi saya mau tidak mau harus mengambil keputusan seperti itu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Ini ada ini enggak aturannya sendiri atau jadwal tersendiri gitu? Kalau aturan sendiri itu pastinya kita setiap sekolah itu punya prosedur ya, atau job desk. Nah, setiap lembaga itu pasti adanya aturan. Aturan itu kita buat sesama mungkin sesuai dengan kekurangan yang ada kita di dalam sekolah itu. Maka kita buatkan job desk itu sesuai dengan gimana caranya lebih kondusif sesuai dengan kebutuhan kita. Nah kalau untuk jadwalnya itu yang mungkin setiap kita sudah memasuki lembaga, semua itu sudah terjadwalkan kan ya. Jadi setiap masuk langkah gerbang itu pasti ada aturan ya Bu ya. Aturan itu semua, nggak hanya di siswa, tapi di semua guru juga. Namanya aturan itu pasti ada. Istilahnya kalau kita hidup itu adat istiadat kita ini kan norma ya, norma adat, norma agama itu pasti ada namanya, itu namanya aturan. Jadi baik itu yang sudah terjadwalkan, baik itu yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Dan itu juga bukan kita, kalau menurut saya pribadi, saya tidak pernah mencontek kalau untuk sebatas gambaran menurut saya itu bagus di sekolah lain saya ambil, tapi saya menciplok atau mencontek itu sama sekali tidak. Tapi yang saya buat itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah dalam pengambilan sebuah keputusan yang mau Ibu ambil? Faktor-faktor? Iya, faktor-faktornya ada nggak yang mempermudah Ibu gitu untuk Ibu mengambil keputusan dari kasus yang dilema itu? Kalau faktor ya, faktor itu yaitu saya tadi bilang ya, mungkin kalau faktor itu sesuai dengan kebijakan di sekolah kita sih. Nah jadi faktor pendukungnya itu yang pastinya salah satu adalah kerjasama antara organisasi kita ini dengan semua guru. Kalau semuanya sebenarnya kalau saya mengajarkan sendiri itu nggak akan berjalan lancar tanpa kerjasama dengan tenaga pendidik yang lain atau guru-guru yang lain yang saling mendukung, saling support. Itu faktor yang utama buat saya sih, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Itu juga pertama adalah organisasi atau manajemen kita semuanya jalan. Benar sekali sih Bu, emang kalau kita mau mengerjakan sesuatu ya itu mau mencapai visi dan misi kerjasama kita yang kerjasamanya. Dan untuk pertanyaan terakhir ini Bu, semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi dari dilema etika, dari kasus-kasus yang Ibu sampaikan tadi dari murid yang ibaratnya membuat kita dilema yang nggak pernah masuk sekolah, nah itu ada nggak sih yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik gitu kan dari pengalaman yang Ibu ambil keputusan itu? Kalau yang pengalaman yang saya ambil di situ ya, yang saya petik mungkin contoh ya Bu yang kita itu 5S itu kita tidak sadar ya, 5S itu kita lupakan. Padahal kalau 5S itu adalah dari nenek moyang kita dulu, dari kita SD, SMP sampai dengan SMK. 5S itu mau dimanapun tempat itu sangat dipakai sekali gitu kan. Nah jadi setelah kita menerapkan itu di sekolah dengan cara menggunakan atau siswa itu sangat bagus sekali. Nah jadi itu sangat mendapatkan benefit ke siswanya sendiri gitu. Contohnya mungkin pada saat mereka di luar, pada saat mereka ada di rumah gitu kan. Nah jadi mungkin dengan sikap kita itu yang tadinya terbiasa gitu, ini bisa kita pakai juga di luar sana gitu kan. Nah jadi benefit itu juga kan bukan untuk ke saya gitu. Jadi balik lagi ke diri masing-masing siswa gitu, ataupun baik diri masing-masing maupun diri kita juga semua di sini. Nah jadi
contoh kemarin di anak PKN sendiri yang ada di dari Lampung gitu ya. Anak ini karena mungkin terbiasa gitu dengan cara sopan santun, akhirnya dipakai di tempat kantor. Nah, jadi seperti seni sendiri untuk kita dibandingkan dengan sekolah lain. Nah, si anak ini sampai ditegur oleh pemimpinnya bahwa saya nggak usah terlalu sopan banget gitu ya, lewat di depan orang sampai menunggu masuk ke dalam ruangan itu harus mengucapkan salam setiap berulang kali setiap masuk ruangan. Jadi mungkin karena kita sudah terbiasa hal yang seperti itu sudah kita terapkan, akhirnya mereka pakai tempat PKL, dan itu juga kan membuat di tempat PKL itu merasa oh anak ini beda gitu kan ya, mungkin terlalu sopan. Nah, dan ini juga kan karena biasanya itu ya aturan yang sudah kita terapkan gitu kan. Jadi itu jadi seni untuk kita dibandingkan dengan sekolah lain. Ada yang dari sekolah dari universitas gitu kan, mungkin dari karakter yang kurang bagus. Nah, itu dikembalikan. Jadi kan kita bisa melihat bahwasanya anak SMK, anak yang menengah ke atas gitu, karakternya sangat sekali berpengaruh di dunia usaha, dunia industri atau dunia luar. Nah, itu sih Bu yang saya petik, pengalaman yang itu ternyata bukan hanya dipakai di sekolah, tapi di kalangan semuanya. Baik Bu, untuk wawancaranya sekian aja. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti ke depannya bisa menghadapi kasus-kasus dilema etika ini dengan benar-benar pengambilan keputusan yang bijaksana. Ya, Terima kasih ya Bu. sama-sama. Assalamualaikum.